Yo, ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Kata Mas Dosen, sebuah program di akun Mas Dosen Talks yang membahas berbagai fenomena menarik kemudian jadi isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Gue mau langsung aja, di episode kali ini gue mau bahas tentang pro dan kontra pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus di Kementerian Pertahanan. Kita tahu di hari Selasa kemarin Dedi dan 5 orang yang lainnya itu secara resmi dilantik sebagai staf khusus. Jadi total ada 6 orang yang dilantik. Kemudian Deddy Corbuzier ini nantinya akan membawahi bidang komunikasi sosial dan publik. Jadi 6 orang ini punya tugas dan fungsinya masing-masing. Mungkin banyak orang yang belum tahu sebenarnya apa sih fungsi dari staf khusus itu sendiri. Nah, gue baca, gue riset, itu ternyata ada di Peraturan Presiden atau Perpres nomor 151 tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan. Jadi di pasal 52 ayat 1 di situ disebutin bahwa tugasnya staf khusus yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai dengan penugasan menteri. Jadi misalnya kalau si Dedi ini kan ditempatinya di bidang komunikasi sosial dan publik, maka Deddy Corbuzier nanti bisa memberikan insight-insight yang bagus terhadap isu-isu yang berkaitan dengan komunikasi sosial dan publik itu sendiri. Nah, kemudian secara lebih spesifik lagi, tugasnya Deddy Corbuzier ini bisa mencakup tentang perumusan strategi komunikasi, kemudian penyampaian kebijakan pertahanan secara efektif kepada masyarakat. Sebenarnya pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus di Kementerian Pertahanan ini merupakan hal yang biasa-biasa aja, merupakan hal yang normal-normal aja, karena kalau lo tahu ini hampir terjadi di seluruh kementerian yang ada, seluruh lembaga yang ada. Jadi hampir di setiap kementerian, setiap lembaga itu punya staf ahli dan staf khususnya. Termasuk di Kementerian Pertahanan ini ya, staf khususnya Deddy Corbuzier itu tadi, dan 5 orang yang lain. Jadi merupakan hal yang biasa-biasa aja. Dan kalau kita lihat dari track recordnya Deddy Corbuzier itu sendiri, cukup pas ya dengan bidang yang dia ditugaskan. Kita tahu dari era 2000-an Deddy Corbuzier ini sudah masuk ke industri media, khususnya di industri televisi. Dengan magicnya, kemudian dia beralih ke talk show, artinya dia punya pengalaman dan jam terbang yang sangat tinggi di bidang komunikasi publik. Belum lagi sekarang dia sudah mungkin gue bisa bilang Deddy Corbuzier ini menjadi salah satu kiblatnya para YouTuber ya. Termasuk gue yang masih pemula, itu salah satu kiblat dalam industri media YouTube ini ya Deddy Corbuzier gitu. Karena kita tahu followersnya, subscribernya dia di YouTube itu sudah mencapai angka 24 juta. Dan itu gede banget. Mungkin salah satu yang tersukses di Indonesia bahkan di Asia ya Deddy Corbuzier ini. Artinya dia punya kematangan tentang media. Kemudian lagi belum followers di Instagramnya yang mencapai sekitar 12 juta lebih. 12,3 juta kalau nggak salah gue lihat. Jadi selain dia punya pengalaman di situ, punya kematangan di situ, dia juga punya jangkauan yang luas banget. Dan ini penting. Di industri pemerintah, yang namanya jangkauan itu penting banget. Kenapa? Karena mereka ini bisa ditugaskan untuk mengedukasi masyarakat terkait hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Dan ini lumrah terjadi di hampir seluruh kementerian atau lembaga. Jadi siapa yang kira-kira punya power, punya pengaruh yang besar, itu dia yang akan ditugaskan untuk melakukan edukasi tersebut. Jadi dengan followers yang puluhan juta tadi, Dedi ini dianggap punya kemampuan untuk membentuk sentimen dan opini publik. Dan sentimen opini publik ini penting untuk diperhatikan di era sekarang ya, di era yang mana penyebaran informasinya itu luar biasa cepat, luar biasa dinamis. Tidak perlu berhari-hari lagi, hitungan menit, bahkan detik, banyak sekali informasi-informasi baru yang
beredar. Untuk itu diperlukan orang-orang yang capable di bidang pembentukan opini publik, yang punya pengalaman dan punya power yang sekuat Dedi. Dan menurut gue ini positif untuk pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus di Kementerian Pertahanan. Tapi persoalannya adalah apakah pengangkatan Deddy Corbuzier ini memang diperlukan oleh Kementerian Pertahanan, oleh negara kita, oleh bangsa kita saat ini. Nah, inilah ulasan gue yang sebenarnya. Jadi gini, sebenarnya pengangkatan Deddy Corbuzier saat ini itu banyak membuat sentimen publik, banyak membuat masyarakat itu geram. Kenapa gue bilang geram? Paling enggak gue nangkep ada 4 alasan ya, atau 4 hal yang membuat publik itu geram. Termasuk gue mungkin salah satunya. Jadi yang pertama, pengangkatan Deddy Corbuzier ini dilakukan di tengah-tengah isu pemecatan atau PHK karyawan TVRI dan RRI dan mungkin pegawai-pegawai yang lainnya. Akibat apa? Akibat adanya efisiensi anggaran di pemerintahan. Ini kan anomali ya. Ini kan gimana ya? Maksudnya yang lain-lain pada dikurangin, jumlah pegawainya karena adanya efisiensi anggaran ini, lah yang ini justru malah nambahin gitu. Kan jadinya publik bertanya-tanya efisiensinya ini bagaimana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, oke, kita bahas gaji dan tunjangan yang diperoleh Deddy Corbuzier. Ini gue riset. Jadi hasil riset gue menemukan bahwa gajinya itu diatur di pasal 56 Perpres nomor 151 tahun 2024 tadi. Gajinya kecil kok, 3-6 juta per bulan. Tapi itu belum ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang bisa Deddy Corbuzier peroleh. Gue riset lagi, nah itu gue dapet di Perpres nomor 104 tahun 2018. Jadi tunjangan untuk staf khusus selevel Deddy Corbuzier ini bisa mencapai 20 juta. Artinya kalau digabung antara gaji dengan tunjangan yang diperoleh Deddy Corbuzier per bulannya itu bisa sampai 23 dan hingga 26 juta per bulan. Kalau kita kali 12 per tahun kan, berarti total Deddy Corbuzier itu memperoleh gaji dan tunjangan sebesar 312 juta rupiah. Dari mana uangnya? Iya, betul sekali. Dari anggaran APBN yang sedang diefisiensikan itu. Luar biasa kan? Nah, terus persoalan yang ketiga. Sebelum persoalan ketiga gue selesaikan ini dulu. Mungkin publik bisa, ya kan itu gajinya nggak ada apa-apanya ya dibanding dengan AdSense yang dia dapat dari YouTube. Ya, gue setuju. Dia bisa dapat ratusan juta mungkin dari YouTube doang, belum di industri-industri yang lainnya. Jadi gaji sebegitu nggak ada artinya. Terus bisa aja Deddy Corbuzier nggak ngambil. Tunggu dulu. Persoalannya adalah kalau Deddy Corbuzier tidak mengambil gaji yang sudah disebutkan itu tadi, maka ini bisa menjadi temuan dan bahan audit dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kenapa begitu? Karena dianggapnya tidak sesuai nih antara pemberian gaji dengan realisasinya. Jadi di anggaran yang dirancang ini, yang dianggarkan dengan realisasinya itu nggak sesuai, itu bisa jadi temuan. Dan lagi-lagi ini menimbulkan persoalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya urgensinya apa ya? Gini, kita tahu semua bahwa pemerintahan khususnya Presiden Prabowo ini punya program makan bergizi gratis atau MBG. Gua secara pribadi mendukung. Kenapa? Karena memang realitasnya di masyarakat tuh belum merata, semua orang bisa makan enak dan bergizi tuh belum. Buat sebagian orang yang sudah mampu mungkin ngerasa program itu biasa, tapi bagi orang-orang yang kurang mampu itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Gue sependapat dengan hal itu. Tapi persoalannya adalah kalau program yang sedang diprioritaskan adalah makan bergizi gratis atau MBG ini, kenapa
Deddy Corbuzier justru ditempatkan sebagai staf sus di Kementerian Pertahanan. Kenapa nggak di kementerian atau lembaga yang bergerak di sektor pangan misalnya? Ya ada yang bilang, oh iya kan itu bagian dari pertahanan negara juga, ketahanan pangan. Ya iya, bagian dari pertahanan, tapi kenapa nggak spesifik di kementerian atau lembaga di sektor pangan aja gitu, kalau memang dianggapnya dia punya power, punya pengaruh yang besar untuk membentuk opini publik, supaya yang tadinya orang-orang meragukan tentang program makan bergizi gratis ini menjadi mendukung, menjadi setuju gitu. Kemudian dia menjadi mendorong untuk makan bergizi gratis. Kenapa nggak ditaruh di situ? Itu kan? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, gua rasa Deddy Corbuzier juga akan setuju bahwa untuk mengabdi kepada negara tidak harus menjadi staf khusus. Dan gua rasa sudah banyak juga apa-apa yang Deddy Corbuzier berikan untuk bangsa ini. Iya, tapi itu tadi, makanya gue rasa itu bisa diteruskan gitu, dilanjutkan tanpa perlu mengangkat seorang Deddy Corbuzier sebagai staf khusus. Lagi-lagi gue rasa gue tidak ada persoalan dengan Deddy dengan kualitas dan kapasitasnya, tapi yang menjadi persoalan adalah kenapa Kementerian Pertahanan harus mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khusus di tengah isu efisiensi anggaran yang digencarkan oleh pemerintah. Ayo dong sama-sama. Kalau memang mau mendukung program pemerintah, ya kita sama-sama. Efisiensi semua. Yaitu baru yang namanya konsep mendukung. Kalau lo minta orang untuk efisiensi sementara di tempat lo tidak efisiensi, itu namanya lo tidak mendukung pemerintah. Ayo sama-sama kita dukung program pemerintah, kita lakukan efisiensi secara masif, secara bersama-sama. Dan di bagian akhir video, seperti biasa, gue masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Kesimpulan yang gue mau coba ambil adalah pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus menurut gue itu suatu yang baik. Dengan tadi gue bilang kapasitasnya, dengan kemampuan yang dia miliki, power yang dia punya, pengikutnya juga banyak banget, itu bagus banget. Artinya bisa mempermudah kerja-kerja pemerintah untuk mengedukasi publik tentang apapun. Tapi kalau pengangkatannya dilakukan di tengah isu efisiensi anggaran seperti saat ini, gua rasa ini kurang tepat. Baik, tapi belum menjadi skala prioritas yang harus saat ini dilakukan. Jadi yuk sama-sama efisiensi anggaran, kita efisiensi anggaran semua. Kita berhemat, hemat semua. Jangan ada satu hemat, satu boros. Itu namanya tidak adil. Oke, sekian dulu konten gue kali ini. Buat lo yang punya kritik, saran, dan masukan, lo bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe channel gue, di like konten-konten gue. Dan kalau menurut lo bermanfaat, jangan lupa dibagikan ke teman-teman lo lewat media sosial yang lo punya. Sampai jumpa.